Ya, saya akan mengoneksikan untuk tiga sensor ini. Ini ada di sini sensor getar dan tiga sensor cahaya. Oke, cara mengoneksikannya, kita pertama persiapkan dulu kabel. Kabel yang isi 4 dan kabel isi 3. Ini saya coba dulu masing-masing satu aja ya. Oke. Ini kabel isi 4 ini, nanti yang satu tidak kita gunakan yang warna birunya, yang satu lagi kabel isi 2. Nah, jadi kabel isi 4 ini kita gunakan untuk sensor getar. Cara pemasangannya ini cukup mudah. Di sini ada tiga kabel ya. Ada pertama positif di merah kita masukkan. Jadi samain aja warnanya. Merah ke merah, hitam ke hitam, dan terakhir karena hijau ini kabel yang nggak ada warna hijaunya, jadi kita ambil saja warna putih. Atau mau warna biru juga boleh. Jadi saya pakai warna putih aja, birunya nggak saya pakai, nggak saya gunakan. Nah, untuk pemasangan di sini juga sama. Ini kan ada untuk port ke merah hitam nih untuk ke aki, ke baterai atau baterai backup lah nantinya jika mau dipasang. Nah, jika mau dipasang di paralel aja nggak apa-apa. Di sini tarik lagi untuk akinya. Nah, ini masuk ke sini. Hitam ke hitam, lalu merah ke merah, dan putih terakhir ini bisa ke kabel warna hijau. Hijau ini modul switch di sini dia. Nah, modul switch, tapi di sini kan ada dua nih, kita bingung mana makanya. Di sini ada penanda, ini ada list hitamnya. Ada apa? Karet selongsong bakar disebutnya. Nah, kita tempelkan saja di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk sensor getar sendiri ini biasanya harus berdiri seperti ini ya, tidak boleh miring atau terbalik arahnya cara pemasangannya. Dan ini nanti kalau memang mau dipiser atau di double tip belakangnya ini harus erat ke dinding. Jika ingin ditempelkan ke dinding untuk sensor apa ya, jebol tembok lah. Ini harus kuat nih lengketnya. Karena getaran di tembok harus terdeteksi di sini. Nah, oke, ini berarti posisinya harus berdiri. Saya buat dulu, saya contohkan satu. Ini berdiri. Nah, terus untuk buzzernya, karena ini buzzernya terlalu berisik atau sirine terlalu berisik, saya gunakan sirine yang model kecil saja. Ini di sini ada sirine model kecil. Nah, untuk sirine sendiri kan ada dua kabel warna merah dan hitam. Ini kabel hitam ke hitam, kabel merah itu ke putih. Seperti ini. Nah, yang pasti ini ujungnya harus dibuka ya. Ini ke serabutnya dibuka, baru bisa dimasukkan, ditancapkan. Oke. Jika sudah oke, sekarang kita masukkan powernya di sini. Nah, ini bisa dilihat di sini, lampu di sini harus mati, lampu si sensornya. Terus ini untuk mendeteksi bahwasannya ini sudah terkoneksi dengan benar, dia kedipannya setiap 4 detik sekali. Nah, ini belum terkoneksi ya, kita tunggu. Oke, sudah terkoneksi. Sekarang kita coba lihat di aplikasinya. Nah, aplikasinya udah ada notif tuh. Kita cek alat dulu. Oh, belum aktif. Oh, udah. Sudah aktif ya. Nah, kebetulan ini sudah aktif alatnya. Ini udah bisa kita coba. Jadi kita coba getarkan. Ini sensor 2 ya. Nanti dia di sensor 1 ya. Sensor 1 itu sensor switch. Di sini notifnya. Saya coba getarkan. Nah, seperti itu. Lampunya tadi sempat menyala, bahwasannya tuh getarannya aktif. Ini tadi meja saya getarkan sedikit. Nah, tuh ada notifnya nih. Masuk. Tuh, sensor 1. Oke. Tuh sensor 1. Karena saya ngambilnya hijau itu untuk sensor 1, kuning itu untuk sensor 2, dan yang terakhir warna biasanya ada sensor radio di sini, warna biru. Itu yang ketiga. Jadi kalau seandainya sensor 3-nya nggak ada, sensor radionya nggak ada, ya di disable saja. Namun jika hanya menggunakan radio saja, tidak menggunakan switch atau home, maka ini aja disable yang sensor 1, 2, 3 aja yang diaktifkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sirininya sendiri, ini itu saya buat delaynya 10 detik. Ini mungkin kurang kelihatan ya. Nah, kelihatan 10 detik, itu ada 10. Nah, ini bisa diganti untuk waktunya. Kita buat saja 5 detik. Oke, 5 detik. Nah, kita mau buat manual juga bisa. Contoh kita nggak mau dibunyikan nih saat ada ke trigger. Kita coba trigger, saya pukul, saya ketok. Nah, tuh nggak ada suara sirenenya, nggak akan berbunyi. Tapi notif ke handphone biasanya harusnya aktif. Gitu. Nah, ini sedang proses.
Kita lihat. Nah, nanti kalau tidak ada notif seperti ini, kemungkinan di jaringan. Nah, tapi tetap masuk. Nih seperti ini masuk kan. Itu biasa di jaringan. Karena nih saya berada di dalam ruangan tertutup, jadi ya jaringannya. Oke, tuh masuk barusan. Nah, jadi nanti untuk ininya, untuk si apa namanya si sirenenya itu bisa diaktifkan secara manual. Itu kita misalnya mau mergokin si malingnya atau menangkap malingnya, kan tidak ada suara tuh, tapi masuk notif ke kita. Nah, tapi kalau lokasi kita terlalu jauh dari lokasi si alarm, kita bisa hidupkan secara manual nih. Ini kan sudah manual. Nah, ini otomatis nih manual, kita aktifkan. Nah, tuh berbunyi. Berbunyi selama 5 detik sesuai dengan yang kita perintah di sini dari pengaturan delay-nya. Nah, itu 5 detik. Kalau saya mau buat 10 detik jadi 10 detik, ya tergantung sesuaikan sama itu. Ini juga warna biru ini berubah jadi putih saat kita coba menyalakan nih, nyalakan alarmnya. Nah, ini alarmnya nyala. Oke, mati. Nah, kembali lagi berwarna biru. Jadi di trigger dia tidak akan ada suaranya, sirenenya. Namun jika kita buat otomatis maka akan ada suara sirene juga ikut menyala. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ini untuk yang pertama untuk sensor getar. Bagaimana jika menggunakan dua sensor getar? Nah, biasa ini yang paling sering ditanyakan. Pertama, kita colokkan lagi seperti biasa. Ini merah ke merah, ini sensor keduanya nih ya. Terus hitam ke hitam. Dan putih ke putih. Oke. Jika sudah, lalu selanjutnya ini juga sama. Nah, dia terkena getaran, jadi berbunyi. Ini sama, merah ke merah, hitam ke hitam, dan ini putih ke putih. Jadi di paralel ya. Oke, nah udah mati kan semuanya. Oke, selanjutnya saya coba trigger lagi. Ada notif masuk. Nah, ini notif karena tadi ke trigger. Oke, kita biarkan saja. Kita coba lagi. Nah, jadi kalau mau dipasang 3 atau 10 tetap sama. Hanya tinggal paralel seperti ini. Ini untuk sensor getar. Tuh ada notif masuk lagi. Oke, sensor getar sudah selesai. Ini sensor getar. Lalu yang berikutnya kita akan coba sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini juga sama. Dia modelnya di paralel dan ini tidak ada kutub apapun. Jadi pemasangan bebas. Kita pasang itu wajib ke kabel warna kuning. Sensor cahaya karena ini home sensor. Ini dia home sensor tuh warna kuning. Nah, nanti bisa baca di manual booknya. Oke, ini ada 2 kabel dan ada 2 kaki. Kita boleh bebas mau ke arah mana aja. Gini boleh, terbalik juga boleh. Jadi kalau mau dipasang banyak, mau dipasang misalnya ada 30, nah kita paralel aja semuanya sama. 2 kaki ini. Yang penting 2 kaki ini jangan pernah bersatu. Ngesort seperti ini. Nah, ngesort seperti ini nggak boleh. Oke. Jadi kita pisahkan, ada jaraknya kanan dan kiri. Nah, misalnya mau dipasang 2 ya, kita tinggal putar saja. Seperti ini. Ini juga seperti ini. Dan ini kita sambung. Ini penyambungannya boleh disambung secara diputar atau lebih baik mungkin disolder. Nah, kalau ini saya pasang, ini pasti akan nge-trigger karena ini kan di ruangan saya terang nih. Sementara ini sensor cahaya. Nih, saya trigger nih. Saya coba trigger yang sini sama sini. Nah, langsung bunyi karena ini kena cahaya. Ini saya coba trigger. Nah, kecuali saya tutup keduanya atau susah, satu aja saya buat. Karena kalau 2 lumayan susah untuk megangnya. Nah, nih saya tutup, tidak ada cahaya. Lalu saya buka nih. Nah, jika kena cahaya langsung nge-trigger. Jadi kurang lebih pemasangan seperti itu. Nah, sensor cahaya sendiri bisa dipasang hingga 100 piece.
Ini bisa 100 piece ya, dipasang secara paralel sampai sebanyak-banyaknya. Misalnya mau dipasang di satu ruangan ada 10, jadi ada 10 ruangan dipasang, totalnya jadi 100 ya, tidak masalah, tetap bisa. Oke, itu untuk sensor yang home. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan untuk sensor pairing sensor yang model wireless, yang radio. Itu tanpa menggunakan kabel lagi, tanpa instalasi. Jadi tanpa instalasi sudah bisa diaplikasikan. Sistemnya plug and play saja.